Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai penyederhanaan konteks free grammar khusus mengenai penghilangan produksi useless. Ya, penghilangan produksi useless. Jadi apa itu produksi useless? Jadi produksi useless adalah produksi yang memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya, ya. Ya, mungkin ini agak membingungkan ya. Eee, jadi intinya seperti ini, jika ada produksi yang, penurunannya, eee, tidak ya, yang penurunannya tidak akan berujung satu simbolnya saja tidak akan berujung kepada simbol terminal, maka itulah yang dimaksud dengan produksi useless. Oke. Kenapa ini mesti dihilangkan? Karena tadi akan menambah kerumitan aturan produksi dan produksi ini tidak berguna. Karena tidak berguna makanya disebut sebagai useless ya. Tidak berguna karena, bila diturunkan tidak akan pernah selesai. Karena dia simbolnya simbol variabel menurunkan simbol variabel dan seterusnya, tanpa ada ujungnya yang menuju ke simbol terminal. Jadi itu yang dimaksud dengan produksi useless. Nah, atau bisa juga kita sebut sebagai produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal, ya. Jika dari simbol awal, eee, itu tidak akan pernah tercapai, ya. Itu juga yang disebut sebagai produksi useless. Jadi misalnya ada simbol variabel yang, sama sekali tidak pernah turunkan dari simbol variabel lainnya. Artinya kan simbol itu tidak akan pernah tercapai, artinya useless, tidak berguna, ya mending dihilangkan. Ya kira-kira seperti itu. Oke, contoh satu, ya. Di sini kita, bisa melihat ada 3 aturan produksi ya, 3 aturan produksi yang saling berkaitan. Ingat kembali lagi bahwa S itu adalah simbol, awal ya, simbol awal. Oke, jadi kalau kita perhatikan, aturan produksi ini, S menghasilkan A kecil, S besar, A kecil, atau A besar, B kecil, D kecil, dan atau B besar, D kecil, E kecil, ya. Sedangkan A menghasilkan A besar, B kecil, A kecil, dan B menghasilkan B besar, B besar, B besar, atau A kecil. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa simbol variabel A, ya, A ini, ya, tidak memiliki penurunan yang menuju terminal. Oke, ya kan? Jadi tidak memiliki penurunan yang menuju terminal, sehingga dapat dihilangkan. Kenapa tidak memiliki penurunan menuju simbol terminal? Coba diperhatikan. Ketika S ya, oke saya coba tuliskan di sini. Ketika S menurunkan, ABD misalnya, kemudian A ini menurunkan, ADA ya, A, D, A, B, D, maka A ini akan menurunkan A ini lagi, ya. Jadi seterusnya akan seperti ini, ADA, DA, BD, oke? Jadi tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah selesai. Nah, itulah yang dimaksud sebagai, simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang menuju simbol terminal. Jadi penurunannya tidak akan pernah selesai, akan berputar di situ-situ saja. Jadi inilah yang dimaksud sebagai, salah satu, definisinya tadi ya, produksi useless. Jadi simbol A itu bisa dihilangkan. Nah, karena konsekuensi nomor satu ini, maka aturan produksi S menghasilkan ABD tidak memiliki penurunan, ya. Ini tidak memiliki penurunan, oke? Sehingga setelah disederhanakan, ya, ini yang awalnya tadi kita hilangkan, A, kita hilangkan seperti ini, ya. Ini saya beri simbol ini ya, coretan merah ya. Nah, kita hilangkan,
Ini hilangkan. Setelah disederhanakan, S itu tinggal menghasilkan A kecil, S besar, A kecil, atau B besar, D kecil, E kecil, dan B menghasilkan B besar, B besar, B besar, A kecil. Oh, mungkin ada yang bertanya, kok kenapa ASA ini tidak dihilangkan, sedangkan sama seperti A tadi, A ini menurunkan A besar dengan diikuti dengan simbol terminal. Begitupun dengan ini. Ya, ini tidak termasuk. Kenapa? Karena S ini bisa menghasilkan B, ya kan? Kemudian B bisa menghasilkan A kecil, sehingga semua simbol ini bisa berujung kepada simbol terminal. Sehingga dia tidak termasuk sebagai simbol aturan produksi useless. Oke ya. Begitupun dengan B. Kenapa B tidak dihilangkan? Walaupun ya bisa jadi juga berputar di seputar ini tidak dihilangkan karena B masih bisa menghasilkan A kecil, simbol terminal saja, ya. Oke ya. Seandainya A ini tidak ada, maka B juga termasuk sebagai simbol aturan produksi useless. Tapi tidak, ini sudah benar ya. Oke, jadi ini benar. Oke, contoh kedua, agar kita bisa lebih memahami. Di sini bisa kita lihat terdapat 5 aturan produksi. S menghasilkan ini ya, S ada S, A, B, C, E. Nah, kalau kita perhatikan, S menghasilkan A besar, A kecil, B besar, atau B besar. A menghasilkan A kecil, B kecil, dan D besar, atau D besar. B menghasilkan B kecil atau E besar. C menghasilkan B kecil, B kecil. E menghasilkan A kecil, E besar, A kecil. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa yang pertama ya, yang pertama, A menghasilkan D besar. Tetapi tidak ada satupun aturan produksi yang menurunkan D besar ini, ya kan? Sehingga D besar ini dihapus karena dia termasuk dia itu pengganti orang. Karena simbol variabel ini termasuk produksi useless. A besar menghasilkan D besar itu termasuk produksi useless, sehingga harus dihapus. Kemudian kita perhatikan yang kedua. C menghasilkan B kecil, ya. Apa yang salah dari aturan produksi ini? Nah, aturan produksi ini, simbol variabel C tidak akan pernah tercapai. Kenapa? Ya, kita lihat. S itu tidak menghasilkan C. A juga tidak menghasilkan C. Begitupun B tidak menghasilkan C, E tidak menghasilkan C. Maka, aturan produksi ini tidak akan pernah digunakan, atau dengan kata lain, simbol variabel C ini tidak akan pernah tercapai, sehingga wajib hukumnya dihapus. Ya. Oke, karena dia termasuk produksi useless. Kemudian perhatikan yang ketiga. E menghasilkan A besar, A kecil, E besar, A besar. Ya, yang ini ya. Nah, coba diperhatikan. Apa yang salah? Nah, di sini kalau kita lihat, E itu tidak memiliki aturan produksi menuju ke terminal. Ya kan? E menghasilkan, ya anggaplah misalnya seperti ini. E menghasilkan A, E, A ya. Nah, kalau E diturunkan kembali, dia bisa menjadi A, E, A, ya kan? Kalau diturunkan lagi, maka dia akan menjadi A-nya terus akan bertambah di pinggirnya ini. Jadi tidak akan pernah sampai kepada simbol terminal keseluruhan. Sehingga aturan produksi ini dianggap sebagai aturan produksi useless, tidak berguna. Karena tidak berguna, mending dibuang saja. Oke ya. Ya. Jadi dihapus saja. Ini aturan produksinya tidak perlu. Kemudian, yang keempat,
sebagai konsekuensi dari penghilangan aturan produksi E ini atau langkah ketiga yang kita lakukan tadi, maka simbol variabel E tidak memiliki penurunan, ya. Maka ini dihapus saja sehingga B hanya menghasilkan B kecil, ya. Oke. Jadi setelah dilakukan proses penghilangan produksi useless, yang aturan produksinya akan berubah menjadi seperti ini. Lebih sederhana kan? Dengan kemampuan yang sama. Oke? Oke. Ya, ini. Kalau kita lihat tadi ya, yang dihapus tuh, yang ini. Ya. Nah, sekarang akan berubah menjadi seperti ini. S menghasilkan A besar, A kecil atau B besar, A menghasilkan A kecil, B kecil, dan B besar menghasilkan B kecil. Oke? Ini tadi dihapus ya. Ya, oke, kemudian ini juga dihapus, ini juga dihapus, ini juga dihapus. Sehingga yang tersisa adalah SA ini ya. Kemudian ini, dan ini. Oke, lanjut. Saya harap teman-teman sudah bisa mulai memahami di sini ya, yang masih baru. Oke, contoh ketiga ya. Contoh ketiga. Contoh ketiga di sini bisa kita. Contoh ketiga bisa kita lihat di sini ada 5 aturan produksi, yaitu aturan produksi S ya, S menghasilkan A kecil, A besar, B kecil, atau C kecil, E besar, B besar, A menghasilkan D kecil, B besar, E besar, atau E kecil, C besar. Kemudian B menghasilkan F kecil, C menghasilkan A kecil, E kecil, dan D menghasilkan H kecil. Ya. Apa yang salah dari aturan produksi ini? Kalau kita perhatikan, yang pertama ya, jadi S besar ini menghasilkan C kecil, E besar, B kecil ya, yang ini. Oke. Nah, selain itu, A besar juga menghasilkan ini, aturan ini. Oke. Di mana simbol E tidak memiliki penurunan. Ya, ini tidak memiliki penurunan ini. Sehingga tidak akan pernah tercapai simbol terminal keseluruhannya. Berarti aturan ini akan dihapus, ya. Aturan ini akan dihapus. Oke. Kemudian yang kedua, D besar menghasilkan H kecil, di mana D tidak pernah akan tercapai. Jadi kalau kita lihat, ya perhatikan ini, D tidak akan pernah tercapai karena S tidak menghasilkan D, A juga tidak menghasilkan D, B tidak menghasilkan D, C juga tidak menghasilkan D. Sehingga ini dihapus. Kemudian, perhatikan yang ketiga, B menghasilkan FF ya, yang ini. Konsekuensi nomor 1, kan B tidak akan pernah tercapai karena ini dihapus. Maka ini dihapus juga. Sehingga yang tersisa adalah aturan ketiga, A menghasilkan E kecil, C besar, kemudian S menghasilkan A kecil, A besar, B kecil. Oke. Sekarang kita lihat. Ya. Ya, jadi ini ya aturan yang tersisa setelah disederhanakan. Oke. Masuk ke contoh keempat ya. Pada contoh keempat ini bisa kita lihat terdapat 5 aturan produksi. 5 aturan produksi yaitu S menghasilkan A kecil, B besar, A menghasilkan B kecil, C kecil, D besar, atau D kecil, A besar, C kecil, B menghasilkan E kecil atau A besar, B kecil, C menghasilkan B kecil, dan seterusnya. F menghasilkan C kecil, F besar, dan B besar. Nah, perhatikan aturan yang pertama, bukan aturannya, langkah yang pertama ya.
A menghasilkan B kecil, C kecil, D besar, ya, yang ini. Oke. Nah, kalau kita perhatikan, D itu tidak memiliki penurunan, ya. Oke, benar ya? Maka ini dihapus. Oke. Kemudian yang kedua, sebagai konsekuensi dari nomor 1 tadi, maka A tidak memiliki penurunan terminal menuju terminal, ya. Ya kan? Ya, kita perhatikan kembali, karena ini dihapus, maka yang tersisa satu-satunya adalah yang ini. Nah, kalau kita lihat D, ya saya ubah dulu ya. Misalnya A menghasilkan D kecil, A besar, C besar. Jika ini diturunkan kembali, misalnya kita turunkan A, maka itu akan berulang lagi. D, D, A, C, C. Ya kan? Kemudian kalau kita turunkan C, C akan berulang lagi di sini. Ya. C akan berulang terus-menerus. Sehingga aturan ini juga tidak berguna. Ya. Useless. Oke? Berarti aturan ini dihapus. Ya. Kemudian yang ketiga, konsekuensi nomor 2 mengakibatkan aturan produksi B besar menghasilkan A besar B kecil tidak memiliki penurunan. Ya. Ini ya. Ini. Karena ada A di sini kan? Karena ini sudah dihapus, maka ini tidak berguna juga sehingga dihapus. Tersisa B besar menghasilkan E kecil. Kemudian yang keempat, simbol F tidak memiliki penurunan yang menuju ke simbol terminal. Ya, betul. Karena F ini akan berputar terus. Jadi jika kita telusuri, maka misalnya seperti ini. F menghasilkan CFB, maka jika diturunkan lagi, akan menjadi CCFBB. Begitu seterusnya, ya kan? Hanya B yang bisa sampai ke simbol terminal, tapi F-nya tidak. Karena F sendiri menghasilkan ini. Maka ini dihapus. Sekarang perhatikan yang kelima. Konsekuensi nomor 4 mengakibatkan aturan produksi C besar menghasilkan A kecil, D kecil, F besar tidak memiliki penurunan. Ya. Yang ini ya. Nah, ya. Oke, karena F terhapus kan, maka F ini tidak berguna di sini. Sehingga aturan ini dihapus, yang tersisa adalah C menghasilkan B kecil, C besar, B kecil, atau A kecil, B kecil. Oke, teman-teman. Saya harap teman-teman bisa memahami ya, sampai di sini. Nah, jadi sehingga setelah disederhanakan, yang tersisa adalah yang pertama tadi, ya. Kemudian ini kan dihapus ya tadi ya, dihapus. Kemudian ini juga dihapus, ini juga dihapus, ini juga dihapus. Sehingga yang tersisa adalah S ini, kemudian BE, kemudian C, BCB, AB. Oke, benar ya? Oke. Contoh kelima. Nah, ini banyak contohnya nih. Ya, dengan kasus-kasus yang berbeda. Contoh kelima, S besar menghasilkan A kecil, B besar, D besar, B menghasilkan C kecil, D besar, atau A besar, B kecil, D menghasilkan E kecil, F kecil, A menghasilkan E besar, D kecil, F menghasilkan D kecil, C kecil. Mari kita perhatikan langkah yang pertama. Perhatikan aturan produksi A menghasilkan E besar, D kecil ya. Jika diperhatikan, E ini tidak memiliki penurunan, ya. Tidak ada ya. Tidak ada E di sini ya, di ruas kiri. Nah, berarti ini dihapus. Kemudian yang kedua, perhatikan aturan F. F menghasilkan DC. F itu tidak akan pernah tercapai, karena tidak ada hasil penurunan yang menghasilkan F besar. Betul ya? Maka ini dihapus. Sekarang, sebagai konsekuensi dari penghapusan aturan produksi A menghasilkan E besar, D kecil,
D kecil, maaf, maka ini akan berdampak kepada aturan produksi B besar menghasilkan A besar, B kecil. Sehingga karena A sudah dihapus, A tidak memiliki penurunan. Karena tidak memiliki penurunan, berarti tidak berguna. Karena tidak berguna, berarti useless. Karena useless, berarti dihapus. Yang tersisa adalah ini, dan ini. Oke ya. Ini kan tadi dihapus ya, ini dihapus, ini juga dihapus. Yang tersisa adalah ini. Oke, jadi benar ya? Oke. Jadi itu tadi, penjelasan saya mengenai produksi useless ya, penghilangan produksi useless. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan. Eee, jika penjelasan saya dirasa bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.